Dua kabar baik untuk timnas, dijamin fans bakal happy setengah mati. Wow, kata itulah kita sematkan untuk tim nasional Indonesia yang mendapatkan dua angin segar jelang menghadapi Piala AFF. Kita ketahui Piala AFF merupakan salah satu piala yang tidak pernah kita menangkan. Padahal kita udah masuk ke final 6 kali tapi semuanya kandas. Yang paling sakit adalah ketika kalah di tangan Malaysia. Ya, di tahun 2010 yang ada katanya kasus-kasus Alphard. Lantas apa dua kabar baik tersebut? Yuk, menarik kita bahas. Iya. Komen dulu ya, dari mana ini asal penonton channel Saputra Kembara New? Komen. Oke, udah komen? Mantap abangku. Oke, kita masuk dari kabar baik yang pertama, ini dari David da Silva. Kita ketahui David da Silva merupakan striker asing asal Brazil yang udah lama kali netap di Indonesia, ya kan? Dan kawan ini ya meskipun udah tua tapi gacornya bukan main, bahkan tua-tua keladi kita bilang. Bukan apa-apa nih, dia jadi top skor di Liga Indonesia musim ini dengan torehan 22 gol dan 5 assist. Padahal di umurnya yang sudah menginjak kepala 3 bahkan hampir kepala 4, tapi daya gacornya seakan tak hilang. Semula banyak orang yang memprediksi ketika dia pindah dari Persib ke Malut, orang akan berkata, wah ini udah selesai. Ya, David da Silva selesai karirnya, nggak akan mungkin lagi dia bisa bersinar. Ternyata pemain yang sudah berumur 36 tahun ini tetap punya magicnya, tetap punya kekuatannya. Dan terbukti 22 gol ini bukan torehan yang sedikit, bahkan lebih hebat daripada striker Persib Bandung saat ini. Ya kan? Ini menjadi bukti nyata bahwasanya David da Silva ini meskipun sudah tua tapi punya rasa. Sih. Ditambah lagi ya, kita mau menghadapi Piala AFF. Di Piala AFF kali ini banyak sekali negara-negara kompetitor kita itu sudah mulai menambah skuad mereka, menambah kedalaman pemain mereka. Bahkan Malaysia kemarin baru aja meresmikan 2 pemain asing mereka yang berasal dari JDT. Bukan karena punya darah warisan, tidak. Mereka adalah pemain yang sudah menetap 5 tahun di Malaysia, dan ini menjadi syarat mutlak dari FIFA. Jika memang seorang pemain yang tidak punya darah warga negara tersebut kemudian ingin jadi dinaturalisasi, maka mesti netap 5 tahun. Dan di sini ya pemain Malaysia tersebut sudah memenuhi syarat, udah tinggal 5 tahun. Jadi udah nggak ada masalah. Jadi nggak ada kaitannya dengan masalah 7 pemain ilegal kemarin. Kenapa? Karena mereka punya prospek di AFF nanti. Nah, Indonesia sebenarnya bisa aja mengikuti jejak Malaysia untuk bisa menaturalisasi sejumlah pemain asing mereka yang terbukti gacor. Dan di sini ada David da Silva. Bahkan David da Silva secara terang-terangan di beberapa podcast dia belak-belakan bilang pengen ngebela Indonesia jika memang dibutuhkan. Sekarang tinggal kitanya aja nih. Nanti kalau dia ada dinaturalisasi, kita betul mau pakai jasa dia apa enggak? Karena kalau kita dengar-dengar berita, ya dia sudah mau dinaturalisasi. Bahkan dia katanya juga sempat belajar bahasa Indonesia, bahkan udah belajar ya, kita ngelihat ya kan. Dia lebih mengindonesiakan diri lah, saking jatuh cintanya dengan Indonesia. Ya mungkin pasti adalah pro dan kontra tentang kalau misalnya David da Silva ini jadi ke Indonesia. Kenapa? Pro-nya pasti ya orang senang dengan striker gacor ini, cukup lah untuk bisa menalangi ya atau mengatasi masalah lini depan kita yang saat ini cuma mengandalkan Ramadan Sananta seorang. Bang, kan ada Ole Romeni bang. Iya, ada Ole Romeni. Tapi kau pikir lah Ole Romeni datang dari Oxford sana main AFF? Enggak lah. Paling Ramadan Sananta lah yang bisa ya kan. Itu pun kalau dikasih sama klubnya. Kalau mau ya itulah striker-striker kayak Hoki Caraka, Hejra Walian, kan gitu. Itulah yang mungkin yang bisa dipakai kan gitu. Atau Excel, itu mungkin kalau Excel masih oke lah. Tapi kalau misalnya ada David da Silva, setidaknya kita akan lebih menakutkan di lini depan. Apalagi nih kawan punya postur tubuh yang cukup tinggi 1,86, body masih kuat, stamina masih oke. Ya, ketajaman gak usah ditanya.
Ini setidaknya menjadi opsi bagi John Hetman nanti jika udah mulai mandek nih, udah mulai mandet, udah mulai pening palanya nengok lini depan Indonesia yang nggak karuan, bisalah David da Silva sebagai opsi. Tapi sekali lagi, ini tergantung kepada pelatih masuk skema apa enggak. Tapi kalau kita selaku fans ya, kita berharap sih David da Silva bisa membela Indonesia. Kan? Kalian berharap nggak? Coba komen di kolom komentar. Alasan yang berharap cocok David da Silva bela timnas apa enggak? Kalau enggak, apa juga alasannya? Kalau ada yang bilang enggak, pasti gini. Biasa itu ada yang bilang enggak gini. Bang, dia udah tua bang. Udah tua lah. Ngapain lagi dipakai, udah tua gitu. Bener, udah tua. Tapi ini umurnya kan 36. Tapi gacornya belum hilang. Jadi nggak ada masalah untuk jangka pendek. Setahun, 2 tahun, it's okay lah. Apalagi cuma sekedar AFF. Tapi kalau untuk Piala Asia memang masih belum lah David da Silva. Tapi kalau untuk hanya sekedar AFF, yang nggak masuk kalender FIFA, kayaknya sangat disayangkan talenta seperti David da Silva itu terbuang sia-sia. Itu kabar baik yang pertama. Kabar baik yang kedua. Nah, ini datang dari kompatriotnya yang sama-sama pernah bermain bersama dengan Persib dan juga sama-sama pindah ke Malut. Siapa itu? Yes, Ciro Alves. Ciro Alves ini nggak usah dipertanyakan lagi cintanya sama Indonesia. Ya, bahkan dia cinta kali, saking cintanya sampai dia mau nanti kalau udah pensiun kata tinggal di Bandung kata, cobalah. Bahkan dia mau menawarkan diri untuk dinaturalisasi, biar apa? Biar bisa tinggal lebih lama di Indonesia. Bahkan dia mau netap di Indonesia selamanya kayaknya. Nggak ada keinginan dia mau balik lagi ke negaranya Brazil sana. Dan dia juga secara belak-belakan mengatakan pengen ngebela Indonesia layaknya seorang David da Silva. Dan kalau kita ngelihat dari torehan gol dan asisnya, ini nggak kalah saing dengan David da Silva. Padahal lebih tua nih. Kan? Tapi asisnya sama kayak David da Silva, sama-sama 5. Dan torehan golnya 2 digit juga nih. Kalau David da Silva tadi torehan golnya 22, kalau Ciro Alves ini setengahnya lah, 11 gol. Tapi ini udah torehan yang cukup bagus ya, apalagi posisinya sebagai winger, bukan sebagai striker. David da Silva kan wajar lah golnya banyak, dia striker utama. Ciro Alves winger kanan khususnya. Dia sering mengobrak-abrik lini pertahanan lawan. Nah, di saat mungkin John Hetman mengalami kebuntuan, gagal untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan gagal membongkar benteng lawan, kayaknya nggak ada salahnya jika nama Ciro bisa menjadi opsi bagi tim nasional Indonesia nanti. Apalagi kita ngelihat ini pemain lincah banget. Kayak Beckham. Bedanya Beckham kalau disenggol langsung jatuh. Kalau Ciro Alves disenggol masih oke, masih kokoh. Kenapa? Karena dia meskipun cuma postur 170, tapi badan dia berotot berisi. Sehingga sering sekali kita ngelihat ketika dia mulai akselerasi, itu back-back lawan udah mulai panik. Karena banyak kali 1001 cara dia bisa untuk menipu back-back lawan. Jadi sangat diuntungkan ini Indonesia jika bisa diperkuat sama Ciro Alves. Pasti tetap nih ada pro dan kontra. Pro tadi tetap bilang ini sepaket ini. David da Silva sama Ciro Alves seakan-akan ini mereka udah pasangan emas Tsubasa Misaki. Yang mana di mana ada Ciro nanti ngumpan, pasti di sana udah ada setia menunggu nanti seorang David da Silva. Kenapa? Saking udah klopnya mereka, saking udah dapat chemistry. Jadi John Hetman nggak kesulitan lagi untuk chemistry di lini depan karena sudah ada 2 opsi yang sudah terbukti di liga. Dan ini persis seperti apa yang dilakukan sama timnas Malaysia dengan mengandalkan 2 pemain dari JDT yang terbukti gacor dan chemistry-nya udah dapat. Tapi sekali lagi itu semua keputusan masih ada di tangan John Hetman selaku pelatih kepala. Yang mana nanti John Hetman apakah masih tetap ingin memakai jasa pemain naturalisasi yang bukan ada darah Indonesianya, atau masih tetap mengandalkan ya udah pemain-pemain yang apa adanya aja. Tapi kalau misalnya aku ditanya secara pribadi ya, kalau misalnya kita beda pendapat, maaf abangku ya. Tapi kalau misalnya aku ditanya secara pribadi, wah, John Hetman kayaknya haruslah memanggil David da Silva dan Ciro Alves jika memang ingin bersaing di AFF. Jadi bang, kalau nggak ada orang itu 2, nggak bisa kita bersaing di AFF. Bisa kali kita bersaing sebenarnya di AFF sama mereka, sama tim-tim Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, bisa. Tapi kayaknya bakal lebih oke timnas kita ini kalau punya banyak opsi kan gitu. Ketika sumbat ada solusinya, itu maksud awak kan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya
kalau misalnya nggak ada mereka Indonesia nggak mantap, ya nggak juga, tetap bisa juga mantap, tapi kan akan lebih mantap. Itu dia jadi bahasa yang tepatnya, ya kan? Nah, kalau kalian sendiri gimana menurut kalian? Kira-kira cocok nggak kalau misalnya ada David da Silva dan juga Ciro Alves di timnas senior kita jelang menghadapi AFF? Cocok nggak? Coba komen di kolom komentar, oke? Nah, kita masuk ke kabar baik yang ketiga. Wih, tadi Bang kok bilang 2? Iya, salah. Rupanya maksud aku 3 tadi. Salah sebut aku. Jadi 3 kabar baik ya. Jadi bukan hanya 2 tapi 3. Nah, untuk kabar baik ketiga ini datang dari gelandang Dewa United, gelandang serang yang udah malang melintang bermain di penjuru dunia. Terakhir itu di Eropa, kemudian main juga di klub Liga Brazil dan juga Liga Argentina, bahkan main di Boca Junior, terus masuk Estudiantes, baru Cruzeiro. Woi, gila, itu klub-klub top semua itu kalau di Amerika Latin yang udah menang Copa Libertadores. Asik, betul nggak itu ya? Nah, jadi siapa pemain itu, Bang? Pemain itu adalah Messi Doro. Lah, kenapa Messi Doro, Bang? Sabar. Jadi Alexis Messi Doro ini usut punya usut, dia tertarik untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi kalau ditanya mau jadi warga Indonesia, dia mau nih. Bahkan dia udah sering sekali ngasih kode, ya kan, dengan cara memberikan komentar-komentar apabila ada yang berkaitan dengan naturalisasi. Ya, yang mana kalau udah ada bahas naturalisasi, dia itu pasti itu gercep, itu pasti menanggapi. Bahkan info lagi yang kita dapat dari TV One News juga seperti itu, dia juga berpeluang untuk membela tim nasional Indonesia. Tapi bisa, Bang, main nanti di AFF? Kalau di AFF kayaknya belum bisa. Kenapa, Bang? Nah, coba aku jelaskan. Jadi si kawan ini yang udah jadi andalan Dewa dan juga andalan Persis Solo dalam beberapa musim gitu kan, sebenarnya dia itu bisa aja ngebela Indonesia, tapi nggak tahun ini. Jadi kapan, Bang? Tahun depan. Jadi dia itu kan mentas di Liga Indonesia itu tahun 2022, bulan 6. Kan, 2022 bulan 6. Sedangkan syarat dari FIFA itu mesti 5 tahun tetap di Indonesia. Nah, dia masih kurang setahun lagi. Ini kan masih 2026. Maka dia itu bisa nanti dinaturalisasi andai 2027. Pas 5 tahun, di situ dia bisa. Dan umurnya ini juga masih relatif muda, teman-teman ya. Bayangkan masih usia 28 tahun. Ya, apalagi dia masih muda dan punya posisi yang sangat langka di tubuh Indonesia. Apa itu? Gelandang serang. Kita jarang punya gelandang serang yang oke visi bermainnya. Paling cuma hanya mengandalkan Marcelino seorang. Kan? Jarang kita punya pemain seperti Alexis Messi Doro ini. Dan kalau memang betul Alexis Messi Doro bisa bergabung ke timnas Indonesia, ini bukan lagi kita dapat kabar baik, tapi dapat durian runtuh. Ya, timnas kita ketiban durian runtuh. Kenapa? Bayangkan dalam 4 musim berseragam klub-klub Indonesia, dia udah mengoleksi 30 gol dan 37 assist. Sekali lagi ku bilang, 30 gol, 37 assist. Ini bukan torehan kaleng-kaleng bagi seorang pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Dia bukan striker. Dia pemain berpunggung nomor 10 yang menjadi pengatur ritme serangan timnya. Dia nggak hanya perform di klubnya yang sekarang, tapi di klubnya yang dulu juga ada perform. Makanya dia direkrut ke Dewa. Kenapa? Karena waktu di Persis Solo itu cukup menggoda permainannya. Hidup Persis Solo itu. Sekarang setelah kehilangan Messi Doro, Persis Solo terancam degradasi. Suatu malapetaka bagi Persis Solo ketika melepas seorang Alexis Messi Doro, dan menjadi suatu keuntungan bagi Dewa setelah mendapatkan Alexis Messi Doro. Dan kebayang teman-teman, jika dia berseragam tim nasional Indonesia, betapa mematikannya lini serang kita, betapa sangarnya, betapa ganas bin beringasnya lini depan kita, yang akan memberikan suplai bola kepada David da Silva bekerja sama dengan seorang Ciro Alves. Bahkan Ramadan Sananta pula akan ketiban gacor juga mungkin karena mendapatkan umpan-umpan manja dari Alexis Messi Doro. Apalagi nanti ada Excel. Waduh, ini nggak kebayang, ngeri cuy.
skuad timnas kita jika memang pemain-pemain ini bergabung ke tim nasional Indonesia. Tapi yaitu mereka pengen, tapi belum ada suatu keinginan juga dari PSSI ingin memanggil mereka, kan gitu. Ya masih cinta bertolak cinta bertepuk sebelah tangan lah gitu. Tapi kalau misalnya mereka serius kayaknya bisa aja sih ya. Andai memang PSSI kita juga tergerak hatinya. Bayangkan cuy, Alexis Mesidoro pemain Boca Junior cuy. Boca Junior, raksasa Liga Argentina, baru Estudiantes juga. Waduh, ini kan klub-klub yang udah pernah juara Copa Libertadores kan, baru Cruzeiro klub Brazil. Waduh, ini bukan kaleng-kaleng lah. Bahkan di musim ini dengan torehan gol dan asisnya 2 digit cuy. Ya maksudnya bukan kalau digabung ya, dia udah cetak 7 gol dan udah cetak 5 asis. Ya, ini lumayan oke, di mana posisi klubnya masih di papan tengah, belum di papan atas. Tapi penampilannya selalu konsisten. Makanya kalau dengar nama Alexis Mesidoro tiba-tiba mau dinaturalisasi, waduh, gila cuy, serius. Bahkan ketika postingan ada bahas tentang dia, masalah naturalisasi, dia kayak memberikan sinyal positif gitu loh. Waduh, gimana? Kalau kalian ikut tanya teman-teman, gimana pendapat kalian jika memang Alexis Mesidoro berseragam Indonesia, timnas? Kalian setuju apa enggak? Nah, kalau setuju komen apa alasannya, kalau enggak komen juga ya. Usia masih apa loh? 28 coba. Tahun depan kan 29 nih. Naturalisasi dia masih oke, bisa pakai 2-3 tahun lagi tuh cuy. Serius gue bilang. Gelandang lagi kan, gelandang. Oke lah, komen di kolom komentar teman-teman, gimana pendapat kalian tentang 3 kabar baik ya, atau 3 angin segar yang mana ke timnas kita ini ketiban durian runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.